Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran 6. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, siswa dapat membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks non-fiksi. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan tanggung jawab yang telah dilaksanakan beserta dampak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri poster dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat membuat reklame berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Anak-anak, ayo membaca. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga oleh Gentur Rahma Indriadi 7 Mei 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Dipayuda Adigraha Rabu 4 Februari 2015 bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu, dan tepat jumlah. Setiap WP, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing.
Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana, dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jateng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan Nangim. Anak-anak, sekarang ayo berlatih. Teks yang sudah Ibu bacakan tadi merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Nah, kira-kira bisa jadi jawabannya seperti ini. Informasi yang didapat dari judul bacaan. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari RPP Pratama Purbalingga. Sedangkan informasi yang didapat setelah membaca teks, penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Jadi kesimpulannya, informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama? Nah, jawabannya adalah informasi yang didapat dari judul dan isi teks sama saat membaca judul dan setelah membaca teks. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak.
Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak, sekarang ayo menulis. Apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut. Kira-kira jawabannya seperti ini. Sebagai warga negara yang baik, aku melaksanakan tanggung jawabku dengan belajar dengan tekun. Jadi anak-anak, kamu sebagai siswa wajib menjalankan tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa atau siswa, yaitu hanya dengan belajar dengan tekun kamu sudah melaksanakan kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ya anak-anak ya. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Kemudian, diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan pula dampak dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut dan tulislah hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Anak-anak, karena kita belajar dari rumah, kamu buatlah kelompok dengan orang tuamu ya. Kamu satu kelompok dengan orang tuamu. Dan jangan lupa jawabannya silakan tulis di dalam kolom seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Tanggung jawab sebagai warga negara diantaranya mau berteman dengan semua orang dengan tidak membeda-bedakan antar teman, sehingga dapat terjalin rasa kesatuan dan persatuan. Anak-anak ibu bisa menambahkan jawaban yang lainnya, tidak harus sama jawabannya dengan ibu ya. Ayo berlatih. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menuliskannya di dalam kotak berikut ini. Jawabannya, saya bisa membuat reklame. Contoh reklame sederhana yang saya buat adalah reklame sederhana menjaga kebersihan sekolah. Di sini saya membuat gambarnya, ada tulisan jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada gambar tong sampah beserta sampahnya dan lingkungan yang bersih dari sampah. Saya akan memilih salah satu media reklame sebagai contoh poster. Lalu saya akan menyiapkan alat dan bahan. Saya akan menentukan rancangan membuat poster. Selanjutnya, saya akan membuat poster. Saya ingat tentang pengertian reklame. Reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan maksud menarik perhatian dan keinginan tentang yang diinformasikan. Anak-anak, sekarang ayo mengamati. Sekarang anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada pada video ini. Gambar di atas menunjukkan contoh poster. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual itu anak-anak yaitu berupa gambar dan tulisan. Ya, dia tidak bisa bersuara, namanya media visual.
kalau reklame yang ada suaranya berarti dia media audiovisual namanya. Kalau poster ini merupakan termasuk dari reklame media visual. Sekarang anak-anak, bagaimanakah ciri-ciri poster menurutmu? Tuliskan dalam kolom berikut ini. Nah, jawabannya, ciri-ciri poster yang pertama, poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Yang kedua, tulisan pada poster hemat kata tapi padat makna. Jadi anak-anak, kata-katanya tidak panjang tapi bermakna, seperti itu ya. Ciri yang ketiga adalah kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif. Arti dari persuasif itu adalah kalimatnya itu berisi ajakan, ya. Jadi ciri yang keempat yaitu poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Jadi warnanya itu norak ya anak-anak ya, mencolok supaya orang lebih menarik melihatnya. Kalau warnanya cuman buram, redup, jadi orang malas nengoknya anak-anak, gitu ya anak-anak ya. Anak-anak ibu, dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Poster yang akan dibuat berikut ini berisi pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Jadi langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar pensil warna, ada kuas, ada kertas, penghapus, pensil, ada cat air beserta air dan tempat cat airnya. Dan langkah yang kedua, buatlah sketsa pada gambar yang akan disajikan. Ya, sketsa ini berupa garis-garis tipis ya anak-anak ya. Rencana kamu mau bikin apa? Ditulis dulu pakai garis-garis tipis saja. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menguatkan dengan spidol atau krayon. Tadi kan kita bikin sketsanya pakai garis tipis tuh. Sekarang langkah ketiganya, anak-anak ibu tebalkan garis yang tipis tadi dengan dikuatkan pakai spidol atau krayon ya anak-anak ya. Langkah yang keempat yaitu tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Nah, seperti bikin awan-awan gitu. Awan-awan ini dibuat tulisannya. Di sini kan tulisannya menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Dan langkah yang kelima yaitu warnai gambar poster sehingga tampak menarik ya. Tadi udah Ibu sampaikan warnanya itu harus kontras, harus mencolok ya. Jangan asal-asalan, warnanya pun harus rapi supaya posternya lebih menarik dan indah jika dipandang. Oke anak-anak, bisa mencobanya anak-anak di rumah dengan buku gambar atau buku kertas yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Ayo berkreasi. Anak-anak, buatlah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah salah satu tema berikut yang akan Ibu sajikan dan Ibu juga akan menampilkan beberapa contohnya. Anak-anak Ibu bisa buat alternatif sendiri atau sebagai acuan boleh meniru sedikit-sedikit yang Ibu contohkan pada video ini. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ini tema yang pertama Ibu berikan tentang pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya anak-anak ya. Nih contohnya. Cuci gelas atau piring setelah digunakan.
Jadi anak-anak ibu bisa menambahkan kreasinya masing-masing dalam membuat poster ini ya. Tema yang kedua yaitu pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikut contoh posternya. Jaga kebersihan kamar mandi. Anak-anak ibu, tidak lupa ibu sampaikan, kalian harus berkreasi dalam membuat poster ini. Tema yang ketiga yaitu pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, posternya contohnya seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Sungai bukan tempat sampah. Anak-anak ibu bisa lebih berkreasi lagi dalam membuat poster bertemakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat ini ya. Tema yang keempat yaitu pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Ya, kira-kira contohnya seperti ini. Satlantas Polres Situbondo. Klik bunyi helmnya ya. Gunakan selalu helm SNI saat berkendara dengan roda 2. Ini merupakan tanggung jawab kamu dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara, yaitu harus mematuhi tata tertib lalu lintas supaya menjaga keselamatan dirimu dan orang lain. Ayo renungkan. Coba renungkan tentang dampak dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa akibatnya jika setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab? Apa pula akibat jika banyak warga negara yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah hasil renunganmu dalam kolom berikut ini. Misalnya seperti ini anak-anak. Apabila warga melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan baik, maka akan tercipta kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan tertib. Namun, apabila banyak warga yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, maka akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.